Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man syara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung puasa kita pada hari ini, dan sekarang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki iftar. Apa iftar? Buka puasa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa. Ibadah puasa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak termaktub dan tidak tertulis di dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran itu namanya apa, Bil? Namanya hadis qudsi. Apa namanya? Hadis qudsi. Ada firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, ada firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Nah, firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu yang kita baca setiap hari dan kita hafalkan, kita murojaah setiap saat, setiap waktu. Adapun firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Nah, apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Allah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah manusia itu untuk siapa? Untuk manusia itu sendiri. Nabil sholat, manfaatnya sholat kembali kepada siapa? Kepada Nabil. Abdullah menunaikan zakat, zakatnya Abdullah untuk siapa? Untuk Abdullah. Irli menunaikan ibadah haji atau umrah, kembalinya kepada siapa? Kepada Irli. Ya. Demikian pula Firja melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah-ibadah dan amal-amal kebaikan lainnya, kembalinya kepada dia. Tapi Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, as-shaum li, puasa itu adalah untukku, bukan untuk kalian. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah Allah yang akan memberikan langsung pahala ibadah puasa. Jadi kalau kita melakukan ibadah-ibadah selain puasa, sholat misalnya, atau berinfak misalnya, silaturahim salah satunya, berzikir diantaranya, maka itu Allah mengutus para malaikat untuk menulis, mencatat, dan memberikan pahalanya. Jadi ibadah-ibadah yang lain, siapa yang mengurus pahalanya? Malaikat. Kecuali satu jenis ibadah yang Allah handle secara langsung, Allah pegang sendiri, dan Allah sendiri yang memberikannya kepada seorang hamba, dan ibadah itu adalah ibadah syiyam. Apa syiyam itu? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah Allah yang akan memberikan pahala puasa itu kepada orang yang berpuasa. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, wasyiyamu junnah
puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai yang membentengi seseorang dari keburukan, membentengi seseorang dari akhlak yang tidak baik. Karena orang yang berpuasa, dia harus berakhlak yang baik. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berbuat jahat kepada temannya, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh marah-marah. Iya, termasuk juga, karena termasuk akhlak yang tidak baik. Ya. Maka puasa itu adalah junnah, perisai yang membentengi kita dari perilaku dan akhlak yang tidak baik. Dan juga puasa itu membentengi kita dari api neraka nanti di akhirat kelak. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya. Jadi puasa itu adalah junnah, perisai. Kemudian Allah mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, ini yang harus kita perhatikan. Jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, tapi lebih daripada itu, puasa itu mencegah diri dari melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Apa di antaranya? Dikatakan oleh Allah di sini, idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata-kata kotor. Apa contohnya berkata-kata kotor di antaranya? Miso-miso. Ya, atau miso-miso? Apalagi ngomong kotor, apalagi ngomong jorok, apalagi mengolok-olok teman, mengumpat dan lain sebagainya. Ketika kita berpuasa, ngomong kotor, ngomong jorok, ngata-ngatai teman dengan perkataan tidak baik, kira-kira puasanya batal apa tidak? Batal apa tidak? Puasanya batal apa tidak? Puasanya tidak batal, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa, Bil? Dari ibadah puasa kita. Kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa kita. Kenapa nggak mendapatkan pahala? Pahalanya habis oleh keburukan yang kita lakukan. Maka jangan berkata-kata kotor. Paham tuh? Nah, wala yaskhab, dan janganlah dia marah-marah. Jangan berteriak-teriak, yaskhab, marah-marah, ngomong dengan nada tinggi, berteriak-teriak. Ayo yang biasa ngomong dengan nada tinggi, yang suka teriak-teriak, siapa di sini? Ya. Situ nuding Nabil. Ya. Abdullah nuding Nabil. Padahal ketika nuding itu, coba kita perhatikan, tangan yang menuding itu, satu jari menuding ke arah temannya, 4 jari kembali ke siapa? Kembali kepada dia. Ya. Maka jangan mudah menuding, ya. Nah, kita introspeksi, oh iya, selama ini saya suka teriak-teriak, saya suka marah-marah. Ini kita sedang berpuasa, maka karena kita sedang berpuasa, maka kita harus menahan diri dari marah-marah, ngomong kotor, teriak-teriak, apalagi bersuara dengan nada tinggi. Ya. Kenapa nggak boleh, Ustadz? Karena hal itu bisa merusak ibadah puasa kita, bisa mengurangi kualitas pahala ibadah puasa kita. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fa in sabahu ahadun au qatalahu, kalau seseorang mencela dia, misalkan Abdullah sedang berpuasa, kemudian ada temannya mencela dia, ya, entah puasa fardu, puasa Ramadan,
ataupun puasa sunnah Senin dan Kamis. Ya, orang puasa itu kan biasanya diuji oleh Allah, dan di antara ujian adalah ada orang yang berusaha untuk memancing kita marah. Betul gak? Ya. Bagaimana seandainya ada teman kita yang mencaci maki kita, ya, mencela kita? Allah mengatakan, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci dia, au qatalahu, atau berusaha untuk memerangi dia, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan, inni mru'un shaim, maaf, aku sedang berpuasa. Katakan, aku sedang berpuasa. Kamu jangan cari gara-gara ya. Ya. Maaf, aku enggak mau bertengkar dengan kamu. Aku enggak mau berdebat dengan kamu. Karena sekarang aku berpuasa. Kenapa kalau dilayani perdebatannya atau pertengkarannya? Ibadah kita hilang, pahala ibadah puasa kita hilang sia-sia. Nah, itu ya Bil ya, paham? Baik. Kemudian dalam hadis itu Allah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. La khalufu fammis shaim, sungguh bau mulutnya orang-orang yang berpuasa. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ini kata Rasulullah, ya, atyabu indallahi, itu lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari bau minyak kasturi. Ya, coba sekarang bau mulutnya dicek. Bau mulutnya sendiri aja ya, jangan bau mulutnya teman, nanti kamu mabuk nanti itu. Ya, kalau Firja mau tahu bau mulutnya gimana, coba ini semua, Firly. Kemudian ya, ditiup. Bau enggak? Bau? Sekarang mau tukar mencium bau mulut temannya? Baik, ya. Apa kata Allah? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Paham tuh? Ustadz, bau mulut saya kok badek baunya. Ya, bau mulut saya kok nggak enak. Kata Abdullah, bau mulut saya kok kayak bau apa Dol? Bau apa? Bau sapi teng. Ya. Iya, karena kita berpuasa, ya. Tapi di balik bau mulut kita yang tidak enak dan tidak sedap untuk dibau bahkan oleh kita sendiri, di sisi Allah bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum, lebih wangi dari minyak kasturi. Tahu minyak kasturi? Minyak kasturi itu minyak yang sangat harum semerbak baunya. Kalau antum bangun tidur itu kemudian ngiler, ya, coba temannya suruh nyium baunya kayak bau apa? Itu bau minyak kasturu. Ya. Bukan kasturi tapi kasturu, ya. Jadi bau mulut kita yang enggak enak ini ketika kita berpuasa, di sisi Allah itu mulia ya ikhwan. Di sisi Allah itu mulia, dan di sisi Allah bau mulut kita itu harum, jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan atau kegembiraan. Yang pertama, kata Rasulullah, idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka dia bergembira dengan bukanya. Antum ketika buka puasa, setelah seharian menahan diri dari haus dan lapar, dari lapar dan dahaga, gimana perasaan ketika adzan berkumandang, adzan maghrib berkumandang? Alhamdulillah sudah adzan, ya,
kemudian ambil seteguk air putih atau es teh, diminum glok. Alhamdulillah, rasanya segar rasanya, masya Allah. Ya, melihat sunlight yang berwarna hijau seperti sirup. Ya, karena apa? Saking hausnya. Melihat kecoa lewat seperti apa? Seperti kurma. Ya, masya Allah, saking apa? Saking laparnya. Nah, begitu azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, minum glok. Bagaikan panas setahun basah oleh hujan sehari. Senang gak rasanya? Senang sekali. Dan kesenangan dan kebahagiaan itu gak mungkin dirasakan kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, orang yang gak berpuasa gak bisa merasakan enaknya berbuka puasa karena gak berpuasa. Paham Tom? Nah, itu kegembiraan yang pertama. Kapan? Gembira ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya nanti di akhirat kelak, dia akan berbahagia, bergembira dengan puasanya. Kapan? Besok ketika kita di akhirat, dengan amal ibadah kita, dengan puasa kita, kita akan berjumpa, menghadap Allah, bertemu dengan Allah, dan kita bangga dengan puasa yang pernah kita lakukan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Terus ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri, bergembira. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhannya. Dan di antara yang berjumpa dengan Allah kelak di surga adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ya. Dan di surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah sab'atu abwab, surga, inna fil jannah samaniyatu abwab. Surga itu memiliki berapa? 8 pintu. Ya. Salah satunya pintu itu dinamakan pintu Royyan. Pintu apa, Bil? Pintu Royyan. Kata Rasulullah, la yadkhulu minhu illa as-shaimun, yang pintu itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Bagi kita yang suka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan nanti ada syariat puasa sunnah lagi. Puasa apa namanya? Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Kemudian setelah itu selesai bulan Syawal, ada puasa sunnah lagi. Puasa apa lagi? Puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa-puasa yang lain. Dan orang-orang yang gemar berpuasa sunnah, Allah akan mempersilahkan mereka masuk surga melalui pintu Royyan. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa masuk surga melalui pintu Royyan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kajian Al-Wahah Ar-Ramadhaniyah, ya, atau oase Ramadan. Antum tahu oase? Apa artinya oase? Oase itu adalah air yang ada di tengah padang pasir. Itu namanya oase. Air, sumber air, mata air yang ada di tengah-tengah gurun pasir. Gurun pasir itu panas apa dingin? Ya, panas. Mungkin orang kehausan dia tengah gurun pasir, kelelahan, hampir mati dia karena kehabisan bekal, kehabisan air. Tiba-tiba dia menemukan sumber mata air di tengah gurun pasir. Mata air gurun pasir itulah namanya Al-Wahah atau oase, dalam bahasa Inggrisnya oasis.
maka kita mengadakan kajian-kajian majelis taklim semacam ini, ya. Harapannya mudah-mudahan majelis taklim yang kita adakan setiap hari di bulan Ramadan seolah-olah menjadi oase di tengah-tengah padang pasir Ramadan. Fahim? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.